Halo semua, kembali lagi ke channel ini. Dari awal game dibuat sampai sekarang, yang paling penting dari bermain game adalah memainkannya. Apapun bentuknya, selalu memberikan motivasi bagi kita untuk terus memainkannya dengan menyelesaikan semua misi yang diberikan di dalam game tersebut. Jadi kita mendapatkan pengalaman menyenangkan selama bermain. Tapi apa jadinya kalau ada game yang bisa ditamatkan tanpa harus memainkannya? Game-game berikut ini malah membiarkan para pemainnya untuk memutuskan memainkan game tersebut atau tidak. Jadi kalau tidak mau, gamenya akan langsung tamat. Untuk itu, inilah 7 game yang bisa ditamatkan tanpa dimainkan. Tapi sebelum itu, subscribe channel ini untuk mendapatkan video menarik dari kami. Far Cry 4 dirilis 18 November 2014. Di game ini yang karakter utama tidak kelihatan selalu dibuat dengan perhatian yang sangat besar sampai menghasilkan banyak film psikopat dan ikonik. Dari ruang intro game ini, ketika Gus menuju kilat yang ditumpangi Ajay dihentikan tentara kilat, kita bisa melihat kalau Pagan Min punya tipe karakter ala Joker, karena tujuan Ajay mencari suatu tempat di kilat untuk menebar abu-abunya. Pagan Min pun membawa Ajay ke protes yang dari semua dialog dan yang Pagan Min lakukan di meja makan akan membuat Pagan Min terlihat lebih psikopat lagi. Kemudian Pagan Min mau meninggalkan ruangan tersebut sebentar dan meminta kita untuk menunggu. Harusnya saat ini game ini dimulai, dimana kita harus diharuskan untuk kabur dari tempat ini. Padahal kalau kita benar-benar menunggu Pagan Min, dia akan kembali dan membawa kita ke tempat untuk menabur abu dari ibunya Jay. Dimana kalau tadi kita tidak menunggu di sepanjang game, tempat ini yang akan kita cari dan ujungnya kita akan kembali lagi ke tempat ini. Far Cry 5 dirilis 27 Maret 2018. Satu lagi game Far Cry di list ini yang bisa ditamatkan dengan cara yang sama, yaitu tanpa dimainkan. Jadi game ini dimulai dengan scene dimana karakter kita, yaitu seorang Sheriff Junior bersama dengan Sheriff Marshall dan beberapa lainnya yang diperintahkan untuk menangkap Joseph Seed, yaitu ketua semacam kelompok Dutch Decoy bernama Eden Skid. Selama perjalanan akan menjelaskan kalau dia adalah orang yang berbahaya. Dari situ kita akan mulai berpikir kalau kita menangkap Joseph Seed adalah ide yang buruk. Setelah kita sampai, ternyata benar. Joseph Seed dan pasukannya tidak terlihat takut sama sekali. Pidato dari Joseph Seed setelah kita datang membuatnya terlihat lebih psikopat lagi. Tapi kemudian dia akhirnya juga menyerahkan diri untuk diborgol. Kalau kita memencet button front-nya, kita akan memainkan game ini seperti biasa. Sedangkan kalau kita tidak memencet button front tersebut, dengan menunggu beberapa menit, Sheriff Whitehouse akhirnya memutuskan untuk tidak menangkap Joseph Seed dan menyuruh kita untuk pergi dari tempat itu, dan mengatakan kalau kita menangkap Joseph Seed, kita semua tidak akan ada yang bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Dimana firasatnya sangat benar. Kalau kita membawa Joseph Seed, helikopter yang kita naiki akan diseret. Setelah mereka semua keluar dari ruangan tersebut, game ini pun tamat. Shadow Complex dirilis 19 Agustus 2009. Jadi cerita game ini adalah tentang couple bernama Jason Fleming dan Claire yang sedang berpetualang mendaki gunung di tempat tersebut. Claire menemukan sebuah gua dan memutuskan untuk menjelajahi gua tersebut. Sampai akhirnya dalam gua tersebut, Claire ditangkap dan dibawa oleh pasukan tentara high-tech Ultraman misterius, di mana satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Claire pastinya adalah Jason, karena mulai dari situlah game ini dimulai. Tapi itu pun juga kalau Jason mau, karena ternyata daripada pergi menyelamatkan Claire dan melawan pasukan tentara yang jumlahnya jauh lebih banyak dan canggih tersebut, game ini memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang sangat realistis dan masuk akal kalau berada dalam situasi seperti ini, yaitu adalah berjalan kembali lagi menuju mobil. Akhirnya kita akan ditunjukkan scene di mana Jason pergi dari tempat tersebut dengan tersenyum dan memikirkan kalau Claire akan baik-baik saja, dan gamenya pun tamat. Gone Home dirilis 15 Agustus 2013. Di game ini kita akan bermain sebagai Katie yang baru pulang liburan dari luar negeri, tapi ketika sampai, rumahnya terlihat kosong dengan ada catatan misterius di depan pintu rumah. Jadi di sepanjang game ini kita akan mengeksplor dan mengacak-acak rumah untuk mencari petunjuk tentang kemana semua orang pergi dan apa yang terjadi. Kalau kita tidak mau repot-repot mencari berbagai petunjuk yang rumit, dari awal membuka pintu depan tadi, kita tinggal harus pergi ke sebelah kanan rumah untuk membuka kunci. Di ruangan tersebut kita akan menemukan sebuah jurnal dari karakter yang meninggalkan surat misterius di depan pintu tadi.
Walaupun kalau kita memainkan ini dengan benar, kita juga bisa menemukan petunjuk tentang ruangan rahasia tersebut. The Stanley Parable dirilis 31 Juli 2011. Biasanya, video game selalu menyuruh kita melakukan sesuatu. Begitupun di dalam game ini. Kita akan diberikan lewat perintah secara langsung dan lisan oleh naratornya. Walaupun begitu, di gameplay yang tidak memberikan kebebasan ini malah memberikan kita pilihan untuk tidak memiliki apa yang narator suruh. Game ini dimulai dengan kata-kata yang menjelaskan konsep dan filosofinya, sekaligus memperkenalkan karakter bernama Stanley berada di dalam ruangan kantornya. Game ini akan dimulai dari dalam ruangan tersebut kalau kita berjalan melewati pintu. Tapi kalau kita tidak ingin berpetualang sama sekali, kita bisa tinggal menutup pintunya lagi. Jadi setelah narator yang mengomentari pilihan Stanley tidak pergi dari ruangannya karena tidak bisa bertahan dari tekanan game ini pun akan berakhir. Metal Saga dirilis 9 Juli 2005. Metal Saga akan memberikan kita gameplay yang melibatkan banyak pilihan, dimana kalau kita tinggal di dunia wasteland seperti ini, hal paling biasa yang semua orang inginkan adalah menjadi seorang hunter. Hunter adalah orang-orang yang mampu berpetualang melawan mesin-mesin aneh dan mengumpulkan berbagai resort yang tersisa untuk bisa membangun peradaban kembali. Karakter background kita sendiri yang akan kita mainkan pun ingin menjadi hunter, apalagi orang sendiri juga seorang hunter, karena menjadi seorang hunter adalah tugas yang berbahaya. Dari awal game, ibu dari karakter kita langsung melarang kita untuk menjadi hunter. Biasanya di cerita seperti ini, karakter kita tidak seharusnya menyerta untuk menjadi hunter seperti ayahnya. Tapi di game ini kita diberikan dua pilihan dialog. Di antara karakter kita tetap ingin menjadi hunter, dan yang satunya lagi karakter kita akhirnya menurut ibunya untuk menjadi mekanik. Ternyata ayahnya sendiri juga senang kalau anaknya tidak perlu menjadi hunter. Dan itu akhirnya ditunjukkan lewat ending text screen. Karakter kita hidup bahagia selamanya menjadi mekanik. Zero Time Dilemma. Game ini dirilis 28 Juli 2018. Zero Time Dilemma adalah game puzzle visual novel adventure dengan memadukan psikological horror dan thriller. Tema tersebut dibawakan dengan story-nya, yaitu 9 orang yang diculik oleh orang berkostum dokter bernama Zero. Jadi sepanjang game kita harus bisa menyelesaikan puzzle yang diberikan dengan banyak melibatkan pilihan moral yang sulit. Tapi di awal game, Zero akan meminta kita untuk memilih salah satu sisi warna antara merah atau biru yang kemudian akan dilempar. Dimana kalau koinnya jatuh sesuai dengan warna yang kita pilih, mereka semua akan dibebaskan. Tapi kalau salah, mereka semua harus bermain di game tersebut. Di sini yang harus kita lakukan adalah memilih warna apapun. Karena sebenarnya waktu kita mainkan pertama kali, warna apapun yang kita pilih akan benar. 9 orang itu pun akan dibebaskan, yang artinya gamenya sudah tamat. Jadi kalau ingin melihat 9 orang tersebut menderita, maka kalian harus memainkan game ini. Dan itulah game yang bisa ditamatkan tanpa dimainkan. Jika kalian punya list dari game lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah.